Sabtu 3 Januari 2026, waktu setempat, pasukan khusus AS dilaporkan menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, dalam sebuah serangan dini hari di ibu kota Caracas. Operasi yang disebut bernama Southern Spear itu dilaporkan dimulai sekitar pukul 3.00 waktu setempat. Inilah kronologis penangkapan Maduro Presiden Venezuela oleh AS. Sebuah tim kecil, termasuk informan AS di dalam pemerintahan Venezuela, telah mendamati di mana pria berusia 63 tahun itu tidur, apa yang dia makan, apa yang dia kenakan, dan bahkan, menurut para pejabat militer tinggi, kewan peliharaannya. Kemudian, pada awal Desember, sebuah misi yang direncanakan dan diberi nama Operasi Absolute Resolve diselesaikan. Pasukan elit AS, termasuk Delta Force dan SEAL Team 6, melakukan infiltrasi ke Caracas dengan dukungan serangan udara presisi untuk melumpuhkan sistem pertahanan. Sebelumnya, pasukan elit AS telah membuat replika persis rumah persembunyian Maduro di Caracas untuk melatih rute penyergapan mereka. Rencana tersebut merupakan intervensi militer ASEAN luar biasa di Amerika Latin yang belum pernah terjadi. Peran ini dirahasiakan dengan ketat. Ada upaya awal yang gagal 4 hari sebelumnya ketika Presiden Trump memberikan persetujuan, tetapi mereka memilih menunggu cuaca yang lebih baik dan tutupan awan yang lebih sedikit. Perintah dari Presiden untuk memulai misi datang pukul 22.46. Pejabat militer menyatakan pada Sabtu 3 Januari 2026, mereka ingin memaksimalkan unsur kejutan. Sebelum serangan pasukan AS ke Venezuela berlangsung, Presiden Trump memerintahkan spionase Central Intelligence Agency CIA melakukan operasi rahasia di Venezuela. Keterlibatan CIA dalam upaya mendongkel pemimpin negara, seketika menjidatkan niatnya yang dipanjang, tak terkecuali di Indonesia. Perintah Trump datang sesaat sebelum tengah malam di Caracas. Perintah ini memberi militer beroperasi sebagian besar pada malam hari, beroperasi dalam kegelapan. Yang terjadi selanjutnya adalah misi selama 2 jam 20 menit, melalui udara, darat, dan laut yang dimediatkan banyak orang di Washington dan di seluruh dunia. Dari segi skala dan ketelitian, serangan ini hampir belum pernah terjadi sebelumnya, dan halaman itu langsung menuai kecaman dari beberapa kekuatan regional. Sungguh luar biasa untuk disaksikan. Jika Anda melihat apa yang terjadi, saya menontonnya seperti sedang menonton acara televisi, dan jika Anda melihat kecepatannya, kekerasannya itu sungguh menakjubkan, pekerjaan luar biasa yang dilakukan orang-orang di ini, kata Trump. Ledakan keras terdengar di Caracas sekitar pukul 2.00 waktu setempat, dan kepulan asap terlihat membumbung di atas kota. Tak lama kemudian, video-video yang menunjukkan banyak pesawat dilanjut dan dampak ledakan mulai beredar luas di media sosial. Salah satunya menunjukkan konvoi helikopter terbang rendah di atas Caracas, sementara asap mengepul. Dari ledakan yang terlihat jelas jumlah video yang menunjukkan ledakan, api, dan asap di berbagai lokasi di sekitar Caracas untuk mengidentifikasi secara tepat lokasi-lokasi yang menjadi sasaran. Setidaknya ada 5 lokasi yang menjadi target operasi, termasuk Pangkalan Udara Jenderal Francisco de Miranda, landasan udara yang dikenal sebagai La Carlota, dan pelabuhan La Guaira, yang merupakan jalur utama Caracas ke Laut Karibia. Beberapa serangan AS menargetkan sistem pertahanan udara dan sasaran fasilitas militer lainnya, kata para pejabat. Trump juga menyarankan agar AS mematikan aliran listrik di Caracas sebelum misi dimulai. Saat serangan udara menggema di sekitar Caracas, pasukan AS memasuki kota tersebut. Pasukan ini juga melibatkan anggota Delta Force, unit misi khusus teratas militer AS. Mereka dilengkapi senjata berat dan membawa pemotong logam untuk memotong pintu bayar rumah aman Maduro jika diperlukan. Serangan dimulai pada pukul 2 sewaktu setempat, tetapi masih dapat terbantu. Pasukan penangkapan masuk ke kompleks Maduro dan pasukan tersebut tiba di lokasi Maduro tak lama setelah. Bergerak dengan cepat, presisi, dan disiplin, kata Jenderal Kain. Mereka menerobos masuk tempat-tempat yang sebenarnya tidak bisa diterobos. Pintu bayar yang dipasang di sana khusus untuk tujuan ini. Tak lama operasi berlangsung yang juga melibatkan
Penangkapan istri Maduro, Cilia Flores Menteri Luar Negeri. Rubio mulai memberitahu anggota Kongres tentang aksi tersebut. Keputusan yang disayat itu memicu kemarahan dari beberapa anggota Kongres di kediaman Maduro. Saat pasukan elit AS membanjiri area tersebut, Trump mengatakan bahwa Presiden Venezuela yang dilaporkan telah meningkatkan ketergantungannya pada pengawal dari Kuba dalam beberapa bulan terakhir berusaha melarikan diri ke ruang dan aman. Pada pukul 4.20 waktu setempat pada Sabtu, helikopter meninggalkan wilayah Venezuela. Maduro dan istrinya berada di dalamnya. Mereka menyati tahanan Departemen Kehakiman AS dan dalam perjalanan menuju New York, di mana mereka diperkirakan akan menghadapi tuntutan pidana. Sekitar 1 jam kemudian, Trump mengumumkan berita penangkapan tersebut kepada dunia. Maduro dan istrinya akan segera menghadapi kekuatan penuh keadilan Amerika.